Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Mahmudan Sadik. Kita akan melanjutkan materi diplomasi organisasi. Pokok bahasan yang pertama, menyiapkan bahan komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi sebagai sebuah tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan menggunakan pesan. Dari proses tersebut, pengirim dan penerima memiliki beberapa pengalaman bersama dalam memberi arti dari pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Pengertian menurut Wilbur Scrap. Prinsip komunikasi. Komunikasi antara A dan B di sini, bahwa komunikasi hanya bisa terjadi bila terdapat pertukaran pengalaman yang sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi atau sharing similar experience. Jika daerah tumpang tindih atau the field of experience menyebar menutupi lingkaran A dan B menuju terbentuknya satu lingkaran yang sama, makin besar kemungkinannya tercipta suatu proses komunikasi yang mengena atau efektif. Tetapi kalau daerah tumpang tindih ini makin mengecil dan menjauh, sentuhan kedua lingkaran atau cenderung mengisolasi lingkarannya masing-masing, komunikasi terjadi sangat terbatas, bahkan besar kemungkinan gagal dalam menciptakan suatu proses komunikasi yang efektif. Kedua lingkaran ini tidak akan pernah bisa saling menutupi penuh 100%. Karena apa? Karena manusia tidak akan ada yang sama. Selanjutnya, unsur komunikasi. Unsur komunikasi yang pertama adalah sumber komunikasi. Yang kedua adalah pesan. Yang ketiga adalah media. Yang keempat adalah penerima. Dan yang kelima adalah dampak atau efek yang ditimbulkan dari suatu proses komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur komunikasi ini berinteraksi dalam sebuah lingkungan, dan selanjutnya unsur komunikasi itu adalah umpan balik dari sebuah proses komunikasi dari sumber, kemudian pesan, media, penerima, sampai efek, kemudian dalam lingkungan tersebut diproses sebuah komunikasi dan menimbulkan umpan balik. Ini adalah unsur-unsur komunikasi yang seyogyanya kita ketahui bersama dalam sebuah proses komunikasi. Unsur ini penting untuk diketahui agar proses komunikasi berjalan secara efektif. Selanjutnya, tipe komunikasi. Ada beberapa tipe komunikasi menurut para ahli atau para pakar. Yang pertama adalah komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil atau small group communication. Yang ketiga adalah komunikasi organisasi atau organization communication. Kemudian yang keempat adalah komunikasi massa atau mass communication. Dan yang terakhir adalah komunikasi publik atau public communication. Demikian beberapa tipe komunikasi menurut para ahli atau para pakar sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan komunikasi organisasi? Komunikasi organisasi sebagai sebuah pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Demikian pengertian yang disampaikan oleh Wayne Feist. Kemudian kita lanjutkan bagaimana sebuah tata kelola komunikasi itu dilakukan. Yang pertama adalah input atau masukan. Di sana ada kebijakan dalam sebuah organisasi, ada perencanaan kegiatan,
organisasi, ada visi, misi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan rencana strategis. Nah, dari input ini kemudian berproses menjadi sebuah proses dalam sebuah organisasi. Nah, tata kelola komunikasi, proses yang dilakukan adalah dari kebijakan tersebut kemudian dihasilkan sebuah strategi atau cara mencapai kebijakan tersebut. Pelaksanaan kegiatan komunikasi bagi sebuah strategi, di sana ada komunikator, ada pesan, ada media, ada iklim komunikasi. Dan kemudian dari proses dilanjutkan dengan output atau keluaran. Nah, pada output ini kita lihat tujuan yang sudah ditetapkan itu bisa dicapai atau tidak bisa dicapai dengan sebuah proses komunikasi. Maka penting untuk dilakukan pencapaian tujuan, misalnya di sini adalah layanan publik yang prima dan berkualitas, itu bisa dicapai dalam sebuah tata kelola komunikasi yang baik. Ini penting untuk kita ketahui agar sebuah tata kelola ini menjadi pemahaman bagi peserta pelatihan ini dalam melakukan tata kelola komunikasi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan tata kelola komunikasi. Perencanaan atau merencanakan, pastikan menganalisis situasi dengan baik, mengumpulkan informasi, memilih media, dan mengorganisasikan pesan. Selanjutnya adalah tahapan pelaksanaan. Pada tahapan melaksanakan, maka komunikasi bersifat adaptif dan fleksibel terhadap situasi dan kondisi. Informasi teraktual perlu menjadi perhatian. Apabila media yang direncanakan mengalami kendala, perlu dicarikan solusi agar penyampaian informasi berjalan lancar. Dan pada situasi tertentu perlu adanya revisi cara penyampaian pesan sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya adalah mengevaluasi. Perlu dilakukan evaluasi secara objektif untuk memperoleh informasi tingkat keberhasilan kegiatan komunikasi, mencakup tujuan program, situasi dan kondisi yang mendukung, informasi yang memadai, media yang sudah representatif, dan strategi komunikasi. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui pengertian diplomasi organisasi. Pengertian diplomasi organisasi. Diplomasi merupakan sebuah kegiatan urusan ofisial dengan cara mengirimkan seseorang untuk mewakili pemerintahan. Menurut Alice Briggs, diplomasi organisasi merupakan upaya atau tindakan komunikasi organisasi secara persuasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan, kompromi, dan menyelesaikan masalah organisasi. Mengidentifikasi tujuan komunikasi, pemangku kebijakan, aspek politis, dan hal sensitif. Tujuan komunikasi. Ada banyak tujuan komunikasi. Yang pertama, mempengaruhi pendapat. Yang kedua, berbagi informasi. Yang ketiga, menyampaikan laporan singkat kepada pemangku kepentingan. Yang keempat, mencapai mufakat. Yang kelima, berbagi pendapat. Yang keenam, mempengaruhi kebijakan. Yang ketujuh, mewakili posisi organisasi. Yang kedelapan, mewakili posisi unit kerja. Membangun reputasi baik diri sendiri dan organisasi, aktivitas sosialisasi, dan kepentingan publikasi. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan. Siapa saja pemangku kepentingan? Yang pertama, pegawai di semua tingkat sektor publik, pemerintah, unsur politik, pengguna layanan pemerintahan, masyarakat, organisasi sektor publik lainnya, yurisdiksi lain, perwakilan asosiasi dan serikat pekerja, dewan pimpinan, pemerintah internasional, badan-badan internasional, kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, kelompok berkepentingan khusus, dan kelompok lainnya. Melakukan riset pemangku kepentingan. Riset pemangku kepentingan. Yang pertama ada riset hemofili.
Yang kedua, riset kecemasan. Yang ketiga, riset kredibilitas. Yang keempat, riset kontingensi. Yang kelima, riset analisis. Yang keenam, riset efektivitas dan komunikasi. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan pokok bahasan komunikasi. Yang pertama, tentukan tema atau pokok masalah yang akan diinformasikan. Yang kedua, kumpulkan data yang relevan. Yang ketiga, tulislah konsep informasi. Yang keempat, konsultasikan dengan pimpinan. Yang kelima, lakukan revisi. Yang keenam, lakukan proses penggandaan. Yang ketujuh, penyebarluasan. Dan yang terakhir, evaluasi. Kemudian, apa pokok bahasan komunikasi yang akan kita buat? Yang pertama, latar belakang. Yang kedua adalah maksud dan tujuan. Yang ketiga, analisis manfaat dan keuntungan. Yang keempat, analisis filosofis. Yang kelima, analisis regulatif. Yang keenam, analisis sosiokultural. Yang ketujuh, keuntungan pihak lain jika gagasan disetujui. Yang kedelapan, kerugian pihak lain jika gagasan ditolak. Yang kesembilan, pilihan-pilihan kesepakatan. Dan yang terakhir adalah rencana tindakan. Demikian Bapak Ibu peserta pelatihan materi pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya.